Silakan sekarang Bu Iren. Bersiap-siap Pak Ibu Hana Gayatri. Ya, terima kasih pimpinan. Selamat pagi Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Pertama saya ingin berkomentar terhadap pagu indikatif Kementerian PUPR tahun anggaran 2025 yang jumlahnya sebesar 75,63 triliun. Untuk anggaran tersebut dari semua Ditjen alokasi terbesar pada Ditjen Bina Marga yaitu 32,31 triliun, diikuti Ditjen Sumber Daya Air sebesar 26,53 triliun. Di mana kalau kita lihat ini anggarannya turun dari tahun anggaran 2023 dan 2024. Dan Pak Menteri, ini tentu harapannya kalau tidak bisa mendapatkan yang sesuai diusulkan yaitu 68,47 paling tidak turun dari tahun anggaran 2023 dan 2024 untuk Ditjen Sumber Daya Air. Kenapa? Karena kita baru saja selesai menyelenggarakan event yang saya pikir sangat bergengsi, sangat prestisius yaitu World Water Forum ke-10 di mana event tersebut tentu bagi banyak masyarakat Indonesia secara khususnya ini ingin mendapatkan dampak yang signifikan. Saya kemarin mengikuti acara tersebut selama 3 hari full saya mendampingi Ibu Ketua DPR dan saya hanya ingin mengutip pernyataan beliau. Kalau bisa setiap tahun anggaran pertahanan itu naik, kenapa anggaran untuk pengelolaan air itu tidak bisa ikut naik? Karena juga seperti kata Presiden, bahwa air adalah kehidupan. Tidak peduli air berarti tidak peduli kehidupan. Sehingga Pak Menteri dan jajaran saya berharap dengan banyaknya prestasi yang juga Bapak torehkan di acara World Water Forum ke-10 di mana telah terjadi pertama kalinya ada keputusan tingkat menteri yaitu yang menyetujui pembangunan 113 proyek air dan sanitasi yang senilai 94 miliar untuk 30 negara itu bisa betul-betul membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia terkait dengan tata kelola air. Tetapi Pak Menteri perlu juga menjadi catatan yang saya secara pribadi ingin menggunakan forum ini untuk memberikan beberapa catatan terkait event tersebut Pak. Karena megahnya event tersebut yang tentunya menghabiskan anggaran yang tidak sedikit terutama acara yang dihadiri oleh Presiden pasti nggak ada lah yang anggarannya sedikit. Tetapi di saat bersamaan Pak pemberitaan media lokal terkait dengan kekeringan atau tidak adanya air untuk masyarakat Nusa Dua karena semuanya fokus untuk melayani para partisipan dari WWF ke-10 ini. Itu tentu menjadi sangat ironis. Di depan mata kita lagi membahas tata kelola air yang baik, no one left behind. Tetapi di depan mata kita masyarakat Nusa Dua pada hari pelaksanaan World Water Forum yang ke-10 itu kekeringan. Itu yang pertama. Catatan yang kedua saya juga mencatat adanya represif dari para aparat. Ini memang bukan ranahnya Pak Menteri, tetapi saya tahu di mana ada perwakilan dari UN bahkan itu terperangkap tidak bisa keluar berhari-hari ketika mau menjadi pembicara untuk People's Water Forum. People Water Forum ini dibuat membarengi WWF. Kenapa? Karena memang nggak semua orang bisa masuk ke WWF ke-10 Pak. Sehingga masyarakat secara inisiatif mereka membuat forum yang sama supaya semakin banyak masyarakat yang juga paham mengenai tata kelola air, bagaimana memanfaatkan air, bagaimana menangani limbah. Dan kita tahu berhari-hari para narasumber dari People's Water Forum itu tersandera. Jadi Pak Menteri catatannya adalah hasil kemarin yang Bapak sepakati, yang Indonesia dapat ilmu pengetahuannya terkait dengan tata kelola air yang berkeadilan bagi masyarakat itu di-share dan diimplementasikan dalam bentuk program kementerian yang nyata, yang real. Jadi harapannya itu Pak, karena kita tahu bahwa Indonesia hari ini belum memiliki hukum, belum memiliki undang-undang terkait dengan tata kelola air yang berkeadilan bagi masyarakat. Sementara kita juga tahu bahwa harga air kemasan yang menjadi sumber utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya itu harganya sudah 12 kali per kubik dari harga
air PDAM. Kenapa orang harus beli kemasan? Kenapa orang harus beli air? Karena pemerintah tidak secara menyeluruh mampu menjawab tantangan sambungan ke rumah tangga. Jadi ini catatan besar Pak. Jangan cuma megah-megah kita berhasil menyelenggarakan World Water Forum tapi PR-nya tidak dilaksanakan. Dan kita tahu pembagian mengenai reservasi, industri, domestik tentang tata kelola air itu juga masih absen dari program pemerintah gitu. Kita tahu Pak ketidakadilan pemanfaatan air ini masyarakat masih melihat, pemerintah masih melihat bahwa air sebagai sumber daya alam yang tak terbatas itu salah. Air adalah sumber daya yang terbatas sehingga penggunaan dan pengelolaannya harus sangat hati-hati. Bayangkan Pak, ada data yang mengatakan 100 orang turis itu dalam 55 hari menghabiskan air setara dengan 100 keluarga di desa untuk 3 tahun. Bayangkan 55 hari untuk 55 orang turis itu setara dengan 100 keluarga di desa untuk 3 tahun. Bayangkan Pak, betapa tidak adilnya pemerintah di dalam mengelola air. Masyarakat kekeringan banyak dan krisis air itu sedang terjadi. Di banyak negara Pak krisis air sudah terjadi sehingga harapannya Pak Menteri mampu di saat-saat terakhir ini Pak Menteri dan jajaran mampu memberikan sumbangan program terbaik untuk menjawab mengenai krisis air, kelangkaan air dan ketidakadilan pengelolaan air bagi masyarakat Indonesia. Itu catatan saya yang pertama terkait dengan sumber daya air. Lalu yang kedua Pak, ini juga saya pikir tidak kalah menyita perhatian masyarakat, yaitu adalah mengenai Dijen Perumahan, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Dijen Perumahan senilai 4,53 triliun dari yang diusulkan senilai 21 triliun. Kegiatan prioritasnya antara lain adalah pembangunan rumah susun, rumah khusus, PSU, perumahan dan BSPS. Nah Pak Menteri kita tahu bahwa saat ini terkait dengan perumahan ini masyarakat kita sedang lagi viral-viralnya nih, lagi banyak banget dibahas. Pertanyaan saya Pak adalah apakah ada data tentang kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia? Misalnya bagi ASN, bagi pekerja swasta, lalu berapa yang selama ini bisa dipenuhi ya? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kementerian lembaga yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR. Apalagi Pak Menteri juga merupakan Ketua Komite Tapera. Yang ini terkait juga dengan Tapera yang kami di Komisi 5 ini paling banyak ditanya oleh masyarakat dan wartawan. Jadi bagaimana Pak data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia. Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data yang detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja baik ASN maupun pekerja swasta. Pertanyaan saya Pak yang juga ditanyakan oleh masyarakat hanya ada 2 saja Pak. Yang pertama adalah hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa. Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan, misalnya ya untuk ASN bagaimana, untuk pekerja swasta juga bagaimana. Dan yang kedua Pak, ada nggak sih Pak, ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya Tapera, ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Ya Pak, ini Tapera gimana nih Pak, kalau pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini udah punya rumah nggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah ya kan, terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong gitu. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi Pak, mohon penjelasan tentang Tapera karena saya yakin di sini banyak wartawan, masyarakat juga menunggu menanti soal itu.